Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Tuhan berkati kita yang ada saat ini dalam ibadah Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus, dengan tema bacaan saat ini, kasih Tuhan lebih besar daripada rasa sakitnya. Saya pikir ini sebuah jawaban untuk pertanyaan mengapa Yesus mati di kayu salib. Karena kasihnya lebih besar daripada rasa sakitnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kesini kita tahu dengan pergumulan dunia yang semakin berat, kita memang membutuhkan juru selamat yang menderita. Karena kalau orang tidak menderita, orang tidak pernah mengerti apa yang dialami oleh orang lain. Kalau Yesus tidak pernah mati sengsara di kayu salib, dia hanya seorang pribadi yang omong kosong bicara soal penderitaan. Dia tidak memahami derita saudara dan saya. Tapi Alkitab mencatat dari bacaan minggu lalu sampai hari ini, nubuatan Yesaya dan digenapi dalam catatan saat ini, bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita sungguh-sungguh sengsara, menderita dan mati bagi kita. Rasa sakitnya dia tahan karena kasihnya lebih besar kepada kita. Itulah mengapa kalau saudara perhatikan dengan iman, dengan hati, persiapan liturgi dari awal tadi, prosesi tentang salib, puji-pujian yang dipanjatkan, doa yang dinaikkan, tidak bisa tidak hati kita akan menangisi. Menangisi apa? Menangisi dosa diri sendiri. Jadi saudara hari ini datang ke gereja Tuhan karena kita mau menangisi dosa diri sendiri. Karena kita tahu, karena saya dan saudaralah Yesus Kristus menderita dan disalibkan. Dan di atas kayu salib dia menunjukkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada semua rasa sakit yang harus ditanggungnya. Saudara yang terkasih, kenapa ini penting? Karena catatan dalam Matius saat ini kita melihat bahwa Yesus benar-benar sengsara dan menderita. Sebelum dia mati di kayu salib, dia bukan sekedar seorang yang meromantisir sebuah derita dan kesakitan. Dan maaf, Yesus bukan seorang masokisme. Masokisme itu orang penyakit jiwa yang suka cari-cari penderitaan, terus senang dalam penderitaan, terus dia berpura-pura bahagia dalam penderitaan. Itu bukan tipe Yesus. Minggu lalu kita dengar dalam nubuatan Yesaya yang dikalimatkan dan diwujudkan dalam bacaan hari ini, dia sungguh sengsara dan menderita sehingga kita menutup wajah terhadap dia. Bahkan dia tidak masuk hitungan karena semua derita yang telah ditimpakan Allah kepada Kristus. Saking sengsara, saking menderita itulah, maka ketika memikul salib ke Golgota yang bernama tempat tengkorak, Yesus sampai tidak mampu, dan dia oleh penjelasan Matius 27 pertama-tama dijelaskan dia dibantu oleh seorang bernama Simon dari Kirene. Kenapa nama orang ini disebut? Karena nama orang ini adalah orang seperti saudara dan saya, kadang-kadang dipaksa pikul salib. Tapi kenapa namanya disebutkan? Akan ada sejarah yang membuktikan. Sekali lagi, Simon dari Kirene seperti Bapak Ibu Saudara dan saya yang dalam dunia ini kadang-kadang kita harus terima salib. Mungkin itu bukan kita pun salib, tapi itu dikasih pada kita. Atau juga bisa saja itu salib kita. Tapi dalam konteks Simon dari Kirene, Yesus tidak mampu memikul salibnya. Maka para pasukan prajurit bilang, lu siapa? Simon dari Kirene, pikul salib orang ini. Saya pikir Simon tidak kenal orang Yesus ini, tidak punya hubungan darah dengan dia. Tapi Simon pikul salibnya. Secara cepat saya menjelaskan dalam catatan refleksi Andar Ismail, ketika Simon memikul salib itu dia mengeluh, dia marah. Ini kan bukan salah saya. Kenapa orang ini yang pikul salib, saya yang dipaksa. Jadi dia pikul dengan kemarahan, dengan sakit hati, tapi tiba-tiba dia lihat mata pribadi Yesus yang lembut. Dan Simon tahu, untuk hari inilah saya datang ke sini. Ternyata puluhan tahun Tuhan persiapkan saya untuk bertemu pria dari Nazaret ini. Di saat dia terhuyung dan tidak berdaya, saya mendapatkan hak istimewa, pikul salibnya. Saudara tahu di kemudian hari dalam catatan kisah para rasul, Simon adalah ayah dari Rufus yang akhirnya menjadi seorang pemberita Injil, seorang rasul yang menjadi teman setia juga dari Rasul Paulus. Makanya namanya disebutkan. Artinya apa di poin pertama? Kalaupun hari ini saudara dan saya sepertinya dipaksa pikul salib untuk pergumulan keluarga, rumah tangga, atau pergumulan gereja, pergumulan negara, dan juga global yang lagi mencekam kita,
Kadang-kadang kita harus pikul itu walaupun kita mengeluh. Pikul saja dan lihat ya, Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Amin. Seperti Simon dari Kirene, dipaksa pikul salib, dia pikul saja. Di kemudian hari turunan Simon dari Kirene adalah orang-orang yang berjasa dalam pelayanan gereja. Saudara pikir Tuhan main-main dengan deritanya? Dia sangat memperhatikan bahkan detail paling kecil yang kadang-kadang saudara dan saya lupakan atas nama Tuhan. Jadi hari ini makasih tahu pengorbanan yang saudara dan saya lakukan di belakang layar, di depan layar, diam-diam tanpa diketahui orang atau dari beberapa waktu yang lalu. Tuhan tahu kalau saudara pikir itu karena salibnya. Satu hari seperti keluarga Simon dari Kirene, saudara akan sungguh-sungguh diberkati. Tapi ingat, kadang kita pikul salib yang bukan kita punya. Tiba-tiba ditaruh di bahu kita. Pikul saja. Jalan saja dan lihatlah Yesus menyertai kita. Poin berikut 34, mereka kasih minum dia yaitu anggur campur empedu, tapi Yesus tidak mau meminumnya. Kenapa? Nanti yang berikutnya anggur asam dia minum. Mungkin ada adik-adik saya tadi yang bagus-bagus ensemble dan semua kita, saya jelaskan ini cepat ya. Tapi orang tua sudah tahu tapi saya jelaskan. Kenapa anggur campur empedu Yesus tidak mau minum? Tapi anggur asam Yesus minum. Karena anggur campur empedu itu ibarat obat bius, minuman bius. Yang sekarang misalnya orang mau operasi dikasih bius supaya dia tidak rasa sakit gitu. Jadi anggur campur empedu itu obat bius. Makanya Yesus tolak karena dia tidak mau mati seperti orang di bius. Ada amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus dong. Jadi dia terima sakit itu dengan sadar, bukan sebagai orang yang sempoyongan dan dibius. Makanya anggur campur empedu minuman berbius itu Yesus tolak. Tapi anggur asam dia minum, karena itulah minuman yang terakhir dia minum di kayu salib. Dosa kejahatan kita lambang dengan anggur asam. Baru saya paham kenapa anggur campur empedu dia tolak, karena itu obat bius. Yesus tidak mau mati sebagai orang yang dibius. Dia terima semua sakit itu. Dia terima semua kehancuran itu. Lukanya, paku yang ditancapkan, tombak dan segala macam mahkota duri dia menerima dengan sangat. Dan dia menolak sekali lagi anggur campur empedu, jenis obat bius yang diberikan pada dia. Dia menolak karena dia mau mati dengan terhormat, menahan, membawa semua sakitnya kita sampai di kayu salib. Jelas. Lalu sekarang bagaimana kematiannya menjadi tontonan? Orang-orang pasukan undi dia punya pakaian. Bayangkan saudara, kok ini gembel bom pakaian? Bah, jubah ungu. Allah, raja kampungan dikasih jubah ungu. Ini kan kampungan, jadi kita jadikan undi. Bukankah begitu? Kadang-kadang kebesaran saudara dan saya di masa hidup justru menjadi olok-olokan di masa tua. Lu dulu apa? Dan lu sekarang apa? Oh, lu dikasih kan jubah kemuliaan, jubah ungu. Alah, jubahmu hanya olok-olokan kok. Mari kita buang undi, siapa mau dapat ini? Saya tafsir sedikit begitu ya. Kadang-kadang ada orang begitu jaya luar biasa, begitu dihormati luar biasa, di akhir hidup hanya menjadi olok-olokan. Tapi Yesus menjadi olok-olokan bukan karena salah dan dosanya. Masalahnya adalah pada dunia ini. Lalu mereka duduk di situ jaga dia, dan di atas kepala mereka tulis, kenapa orang ini disalibkan? Karena dia bilang, dia itu Yesus, Raja orang Yahudi. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan catatan-catatan sebelumnya, ya dia Raja orang Yahudi. Tapi maaf, kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi Herodes, dia bilang, Pilatus, Herodes, tidak usah naik pitam, tidak usah geger otak. Saya tidak datang rampas jabatan kerajaan dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku dari sorga. Aku datang dari sana dan aku kembali ke sana. Tapi mereka mengklaim dengan hoax, catatan palsu. Dia mati di sini karena dia bilang dia menjadi raja orang Yahudi. Iya raja, tapi raja dengan penuh kelembutan, bukan pakai kuasa, bukan pakai kuda untuk menginjak dan membinasakan. Amin. He is king of kings. Dia raja segala raja, tapi bukan raja yang congkak, bukan raja yang angkuh, yang otoriter, yang suka membentak, suka memerintah, suka membunuh, memutilasi, tapi dia raja penuh kelemah lembutan yang akan membawa kita kelak dalam kerajaan yang kekal, eternity, kingdom of heaven, kerajaan sorga selama-lamanya. Orang banyak kasih alasan,
Dia gila jabatan tuh. Ini mau jadi raja. Tapi Yesus bilang, ya memang saya raja, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku dari sorga, diberikan oleh Bapakku. Lalu saudara, ada penjelasan ayat 38. Bersama dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Pas. Bayangkan orang paling baik, suci, tulus, tiada kotor sedikit pun dalam otak, kata-kata dan tindakan. Oh, kalau saudara dan saya penuh dosa itu banyak. Dosanya pantas. Tapi Yesus dikasih sejajar dengan 2 penyamun di kanan dan kiri, dan dunia makasih tahu, lu memang laknat, pria terkutuk, penuh kejahatan, lalim dan berdosa sangat. Iya, makanya kau di sini. Saudara lihat cara dunia, orang paling baik dibilang orang paling jahat. Saya langsung aplikasi supaya khotbah ini dari Yesus, dari sana turun ke kita, jangan terlalu melayang-layang. Bukankah itu yang kadang kau alami? Kadang orang penuh kejahatan, tipu muslihat, fasik, orang agung-agungkan. Tapi orang yang paling baik, orang sejajarkan dengan penjahat. Sudah lihat dunia ini banyak orang mengomong kebenaran, bunuh kasih mati. Korban-korban bicara soal HAM, hilang. Hilang kamu. Orang yang menjajarkan diri, menolong orang-orang kecil, jujur dikatakan, Allah cari muka. Tapi penjilat-penjilat, oh, dipuja-puji. Seribuan tahun, ini hal biasa. Tidak usah kaget kalau satu waktu Bapak Ibu pun keluarga, saudara, anak, suami, istri mau jadi orang baik, tapi jadi tontonan memalukan, disejajarkan dengan 2 penyamun. Adikku, orang-orang muda, anak-anakku, kalau kamu baik di sekolah, di kampus, terus kamu jadi bahan bully, kamu diolok, kamu dihina karena mau jaga kesalahan ini itu, kamu sejajar dengan Yesus. Paling baik tapi orang olok. Makanya maaf, jangan jadi orang terlalu baper. Kadang-kadang orang omong itu hanya bau mulutnya yang tidak jelas karena dia bermasalah dengan dirinya. Tapi kalau kita ada di jalan Tuhan, sekalipun seperti Yesus, ditaruh di antara 2 penjahat kanan dan kiri, dia tetap mulia, abadi, tulus, dan ajaib. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 1 kanan, 1 kiri. Itu tafsiran saya yang pertama. Tapi yang kedua, bukankah itulah hidup? Di Eden sampai potong mati, selalu Yesus jadi pusat. Nah, kita mau pilih, mau jadi penjahat di kanan, kau kiri, pilih sah. Yang sama-sama nanti olok Yesus, tapi yang satu di akhir hidup akhirnya bertobat. Engkau adalah anak Allah, kalau kau datang sebagai raja ingatlah aku. Atau mau sampai hidup bamaki terus, sumpah serapah terus, kejahatan terus, sampai di lubang kubur di bawah. Pilih saja. Makanya ada 2 penjahat, yang di kanan dan di kiri. Yang satu bertobat di akhir hidup, yang satu sampai mati bawa dia pun dosa semua. Saudara, saya pikir kita perlu tegaskan di sini, ada orang yang akan mati bersama Yesus, tapi ada orang yang mati di dalam dosanya karena tidak mau bertobat. Amin. Hanya karena botong suka basa-basi, maka di penguburan seseorang botong bilang istirahat dalam damai. Padahal botong tahu kemungkinan orang ini tidak hidup bersama Tuhan. Benar atau benar? Kan kita ini kan suka basa-basi toh. Sudah basah, basi lagi. Tapi Injil itu omong truth, eternal truth, kebenarannya mutlak. Ada orang yang walaupun dosanya besar, mulai dari hidup kacau balau seperti Paulus, terakhir bertobat jadi orang baik. Makanya saya selalu bilang, jangan suka menghakimi orang, kita tidak tahu orang akhir hidup. Model anak model begini, model keluarga model begini, lu pun model begini-begini, lu jadi apa? Lu bukan Tuhan, lu tidak tahu akhir hidupnya. Amin. Tapi juga jangan terlalu agung-agungkan orang lebe-lebe. Ini orang aduh terlalu baik. Sone ada ke dia, terlalu dahsyat. Besok lusa. Itu makanya dunia kasih tahu kita, ada 2 penjahat.
Yang satu sampai akhir hidup bertobat. Yesus, ingatlah aku apabila kau datang dalam kerajaanmu penyamun ini. Tapi yang satu sampai mati dia bilang, lu kalau Mesias kasih turun, lu udah kotong dari salib supaya berpercaya. Dia maki-maki sumpah serapah sampai habis. Kalau kembali ke film The Passion of Christ, Mel Gibson, yang bertobat itu dalam tangisan Yesus bilang, kau hari ini bersama aku di Taman Firdaus. Tapi yang tidak bertobat ketika dia mati langsung burung gagak patuk di biji mata dan berteriak begitu. Maka kasih tahu ini orang jahat. Bapak Mama, karena itu kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Tapi pengharapan dalam firman mau kasih tahu begini. Mungkin kita menjalani hidup dengan jahat, dengan dosa. Tapi kita harus belajar untuk datang pada anugerah Tuhan seperti penjahat di samping kanan Kristus. Amin. Tuhan ingat beta. Seumur begini mata lalu jauh jalan dari Tuhan. Ini dosa kita lalu enak. Susah lepas Tuhan. Beta percaya Tuhan. Tapi ini daging ini terlalu kuat, minta Tuhan tolong beta. Orang seperti ini ada dalam penyamun satu yang bertobat. Dan jadi orang bikin dosa, tunjuk orang lain lagi. Kasih salah semua orang, kambing hitam semua orang, karena dia master dan misis paling benar di tengah dunia ini. Dan sampai nanti sampai lubang kubur bahwa itu dosa. Tepuk bahu kiri kanan bilang, jangan seperti itu saudaraku. Jangan sudah tepuk habis kok. Jangan artinya begini, maka pulang kalau ada salah kasih ampun. Amin. Nah, tepuk habis pulang buat begitu di rumah. Itu puji Tuhan, haleluya. Haleluya ya. Jangan seperti itu, karena potong semua ini dari debu tanah terbatas. Hari ini orang bikin salah. Itu om kamu, tante kamu. Itu anakmu dan itu pendetamu. Tapi besok lusa kamu yang ada dalam salah. Jadi belajarlah tidak membenarkan dosa orang. Orang harus bertobat. Tapi belajarlah untuk mengampuni. Karena kita hidup dalam pengampunan. Amin. Lalu saudara lihat, saya percepat, ada apa yang diperbuat oleh orang banyak waktu itu. Orang lewat di sana menghujat dia sambil geleng kepala. Saya pikir saya melepas cepat ini ayat, tapi ini penting. Orang banyak lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Saya seperti dapat sebuah ini inspirasi kecil. Geleng kepala ke mana ya? Aduh. Tapi dulu angguk kepala. Dulu kalau dia beromong, sampai kadang mata tidur. Ya kan orang angguk tuh lihat babai. Karena orang angguk karena tadi malam dia mete jadi botong beromong dia. Kalau angguk dua kali itu menganti, kalau bahaya itu. Itu bukan angguk, itu langsung bilang, Bapak, aku ada hidrasi nih. Nah, kalau angguk 2 kali begini, Pak hebat. Tapi jangan Bapak ini ke mana. Tapi intinya dulu angguk. Kata-katanya, mujizatnya, ajarannya. Sekarang betapa cepat gelengan kepala kita berubah ya. Betapa cepat kotompung kepala berubah ya. Dulu angguk. Di akhir hidup Yesus. Tapi terima kasih Tuhan soalnya pernah begini dan betul. Amin. Tuhan tidak pernah geleng kepala, makanya kepada Timotius Paulus bilang, sekali lagi jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena dia selalu mengangguk kita kepunyaannya. Dia tidak pernah geleng. Yang geleng itu orang-orang di sekitar kita. Subosan deng lu. Botong doa-doa sampai kayu putus, patah kucing keluar tanduk, sampai mau keluar tanduk sonde berubah-berubah. Manusiawi, tapi puji Tuhan langit masih ada, bumi masih ada, matahari masih bersinar. Percayalah, setiap kita bangun pagi, Tuhan masih angguk beri kesempatan berubah dan berbuah. Amin. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah turun dari salib itu. Itu orang banyak bilang,
turun sudah, kalau hebat. Kau bilang merubuhkan bait Allah 3 hari, lalu turun. Lihat olokan mereka. Yang berikut kelompok kedua, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama, 41, ahli Taurat dan tua-tua, olok-olok dia sambil berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel, bukankah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Masih 43 soal olok-olokan imam. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Saudara lihat, semua kelompok serang di Yesus. Tidak ada teman. Makanya seseorang bilang begini, memang tidak ada teman sejati, yang ada kepentingan sejati. Tidak ada teman sejati kecuali Yesus. Yang ada itu kepentingan sejati. Lebih tepat, tidak ada teman abadi, yang ada itu kepentingan abadi. Kalau orang dapat sesuatu, dia senang. Dia senang dapat sesuatu, dia bisa jadi musuh bagi kita. Makanya sekali lagi, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Orang banyak yang dulu bilang Hosana, yang terima mujizat, bahkan mungkin makan 5 roti 2 ikan sampai puas dan seterusnya, dan lihat kebangkitan Lazarus. Sekarang yang bilang begini, lu turun sudah. Turun, kau bilang merobohkan bait Allah. Saudara lihat, kepentingannya tidak lagi didapat. Makanya Martin Luther King Jr. tembak kasih mati oleh pengikutnya. Karena lu terlalu lebih mati ya. Potong benci model pemimpin ke lu. And Abraham Lincoln too. Dan Abraham Lincoln juga ditembak mati. Karena orang sonde puas. Dan saya punya satu novel yang sangat heboh, mengerikan, tapi saya tidak mau anak-anak terlalu muda baca. Dari John Steinbeck of Mice and Men, antara laki-laki dan tikus. Tentang persahabatan sejati seorang laki-laki yang hebat, cerdas, tapi kawannya agak blow on, agak dungu. Jadi dia tiap hari jaga dengan kawan yang dungu, ini John Steinbeck of Mice and Men. Jaga-jaga sampai satu hari dia kawan buat skandal mengerikan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Lalu orang banyak mau bunuh, kasih mati dia kawan. Maka dalam kisah yang membuat bulu kuduk saya merinding itu, dia bawa teman yang bodoh ini, dia ngomong-ngomong, terakhir dia ambil pistol. Lebih baik lu mati di tangan saya daripada di tangan orang lain. Saking harapannya tidak dipenuhi. Of Mice of Men, John Steinbeck, laki-laki dan tikus. Ini kenapa? Orang akan jadi benci pada kita kalau keinginannya tidak dipenuhi. Maka mungkin agak sedikit nasihat kecil. Kita ini jangan terlalu harapan terlalu tinggi pada orang lain. Bapak-bapak, jangan terlalu harapan terlalu tinggi yang sempurna pada istrimu. Dia juga manusia terbatas. Ibu-ibu, jangan terlalu tinggi pada suamimu. Dia juga punya keterbatasan. Taruhlah harapan tapi realistislah. Yesus yang paling suci, tulus, sempurna saja sudah kasih semua pada manusia. Sekarang orang banyak bilang, lu turun dari situ supaya potong percaya. Lu bukan bait Allah, kan kok konyol mati di situ. Ini yang sekali lagi catatan sekali lagi tentang ini, papa mama kita juga jangan jadi orang yang terlalu bikin diri perfeksionis lah. Biasa sah. Mau tampil segala sempurna, mau memenuhi ekspektasi orang, tidak bisa sayang. Saya mengkategorikan diri saya seperti catatan orang-orang sulit dulu oleh Dr. Eka Ramaputra sebagai satu pribadi yang sulit sebelum disentuh Tuhan, gitu. Selalu menjadi yes man. Jadi dulu di kampus biar beta setengah mati kerja tugas, kalau kawan non datang bilang jam 11 malam bantu terjemahkan bahasa Inggris, bikin ini bikin itu dan seterusnya, walaupun ada jengkel mati pung di hati ini tetap buat. Nanti orang jalan baru ngomel sampai ini dada membengkak. Terakhir dia bilang lama-lama gila dong kalau begini. Maka lain kali ketika datang kan saya ada capek, dia juga bisa kerja tugas karena enak-enak rumah duduk ongkang kaki, kenapa dia gratis? Maaf ya, saya lagi sibuk, jadi tolong kerja sendiri ya. Amin. Jangan terlalu perfeksionis. Kalau ada waktu silakan, tapi kalau tidak, kenapa kita juga jadi orang perfeksionis? Yesus yang sempurna saja orang gantung di kayu salib, apalagi kita yang berlagak menjadi perfect. Kenapa saya sampai ngomong begini? Ini banyak anak-anak muda yang mau memenuhi ekspektasi dari nonanya, boyfriend,
girlfriend, pacarnya, akhirnya apa? Karena dia pacar bilang, lu harus tampil begini, dia berubah, harus tampil begitu. Beta harus dapat uang lu begini, sampai curi orang tua uang, sampai tipu, hanya untuk memenangkan yang ini. Terakhir, dia lari dengan orang lain. Kapok kamu. Sok-sok sempurna, Allah, lu sampai tingkat mana sih? Dia akan buang juga dengan kamu. Benar atau benar? Semua sumarah. Benar atau benar? Benar atau benar? Yang harus disenangkan adalah Yesus Kristus. Manusia sampai taraf apapun tidak akan disenangkan, tapi hormati, kasihilah mereka. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini orang-orang beritakan firman, ini otong imam pendeta dong, dia beta di situ. Bilang begini dengan Tuhan Yesus, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Hina begitu. Ia Raja Israel. Oh baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dulu dia bilang apa? Di khotbah-khotbah dia bilang apa? Dia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Saudara lihat, sampai imam hamba Tuhan pendeta hina dan dia. Kita harus omong. Dan saya perlu omong ini dengan pelan-pelan. Kadang-kadang ada orang yang terluka karena kami hamba Tuhan terlalu tajam mulutnya dan bibirnya. Kadang-kadang ada orang tidak lagi mau percaya Tuhan karena mungkin kami bicaranya sok-sok berotoritas, padahal otoritas sejati itu dari Tuhan dan firman Tuhan. Kadang-kadang banyak orang keluar dari gereja karena pendetanya atau hamba Tuhan hanya cungkil dia pendosa sampai masuk di pelubang biji mata, tapi tidak pernah peluk dia dan pernah rangkul dia. Dosa di Golgota terjadi. Saya punya refleksi pribadi karena saya tahu temperamen saya. Jadi saya tidak mau omong orang diri saya. Pengkhotbah IP, pengkhotbah KPI. Tapi kadang juga temperamen. Maka ketika ngomong dengan ponan-ponan mereka muka jadi kecil, situ duduk diam. Lu apa ya lu Lu hamba Tuhan tapi lu terlalu lu ngomong enggak perasaan. Lu omong di anak SMA yang harus lu tegas, tapi lu harus sayang dia juga. Yang belum terlalu mengerti tentang lu pun tingkat iman. Saya ngomong di sini, saya kakak nomor 10 ada datang sekarang, Juni sudah kembali. Dia seorang penginjil dan suaminya yang pernah kami ceritakan, mereka punya pergumulan yang sangat besar. Kadang dia celoteh sampai marah-marah suaminya karena hancur semua hidup dan seterusnya, kecuali iman pada Tuhan. Kalau dia habis marah, saya bilang begini, lu dengar. Lu dan dia pun tingkat iman belum sama. Dia masih merangkak, makanya dijadikan suamimu oleh Tuhan. Kalau lu sudah ada James Waller bilang di tingkat ini keempat, dia masih tingkat 1. Jadi bukan membenarkan, cobalah berempati dengan dia. Oh, baru saya paham. Karena kalau kamu yang ada di tingkat 4 yang sudah bisa menerima kepahitan dalam hidup sebagian iman, ada orang yang terlalu mengkerut. Jadi perlu dirawat dengan baik. Supaya jangan mulut kita seperti para imam ahli Taurat yang langsung hujat orang. Saya bilang, lu kan sudah ada di iman itu. Di mana yang kau harapkan, walaupun Tuhan ambil semua itu kau dengan Tuhan. Tapi dia belum. Dia tidak bisa, dia lari ke sana sini. Makanya kadang ada masalah, kadang dia lari ke mabuk misalnya ada. Kadang ada masalah dia lari ke apa? Pasti minum, merokok terlalu banyak atau kadang apa? Begadang akhirnya main judi online. Karena dia belum tahu sebenarnya dia harus tahu cara ke Tuhan. Tapi dia belum tahu, maka bimbing dia pelan-pelan. Kuliti dia. Tapi jangan lupa peluk dia. Ada amin? Tapi jangan sampai berhenti ini imam ahli Taurat bilang, oh kalau bilang lu percaya Tuhan kan, oh Tuhan berkenan kepadamu. Colang selamatkan. Bapak mama tahu, orang paling sakit hati Andre Tunggal Gereja 360 bilang apa? Anak-anak muda paling sakit hati karena apa? Orang-orang awam sakit hati karena apa? Kadang
hamba Tuhan itu yang membuat dia terluka. Kami minta ampun dosa untuk semua ini. Bukan saya bilang hamba Tuhan tidak tegur, jadi saudara-saudara jangan salah tafsir. Jadi mau omong yang noe-noe, bikin salah juga noe, bukan itu ya. Jangan salah tafsir lalu baperan, bukan itu. Jadi kita bikin dosa sampai mau naik di langit juga hamba Tuhan diam-diam. Itu bukan hamba Tuhan, dia nabi palsu. Tapi yang saya bilang kalau kita benar, kita tidak buat itu, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang langsung seperti menghakimi, menghujat dan seterusnya. Ya ini ya dosanya pada hamba Tuhan, imam-imam ahli Taurat. Maksud saya begitu saudara. Untuk hal ini sekali lagi, kami kadang-kadang sebagai pelayan Tuhan, Petrus bilang, justru terhilang di dalam gereja. Lebih umum lah ya, presbiter, kanan dan kiri, potong semua. Yang selalu Tuhan pakai, tolong jangan jadi batu sandungan dan jemaat. Amin. Salam. Ketika salamnya naik berarti tulus hati. Penyamun pun mengolok dia. Kita langsung lompat bagian kedua. Waktu dia mati, saudara lihat, ini Yesus mati, dia sudah serahkan dirinya, ocehan, olokan semua sudah diterima. Maka kita mulai bagian kedua ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Lalu berikut, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Poin pertama, waktu Yesus mati, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mau omong apa? Ini anak Allah yang disalibkan. Maka kegelapan kasih tahu betapa gelapnya hati manusia. Siapa? Penyamun pasti, orang banyak. Itu imam-imam, pendeta-pendeta juga sama. Gelap semua. Karena kita di dunia ini yang menyalibkan Yesus. Maka kegelapan meliputi bumi, gelap gulita. Itu tanda yang pertama. Karena yang mati itu anak Allah yang digantung di kayu salib. Bukan penjahat, makanya disejajarkan dengan dua penyamun. Dan anak Allah yang karena itu disalib, dia bilang, Eli Eli lama sabatani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Penjelasan yang sangat simpel begini Bapak Mama. Ketika doa yang lain dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka. Doa penutup dia bilang, atau teriakan perkataan Yesus ke salib, ya Bapa ke dalam tanganmu. Tapi kenapa waktu dia ditinggalkan dia bilang, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini yang membuat dia menangis. Maksud saya dia berdoa dengan keringat sampai darah di Getsemani. Yesus tidak takut mati. Yesus tidak takut dihianati, dijual dengan 30 keping perak. Dia sudah siap. Yesus tidak takut dihina imam ahli Taurat, orang banyak. Dia telah kenyang dengan semua itu. Yang dia takut adalah ditinggalkan oleh Allah. Makanya dia bilang, jangan cawan ini saya minum. Makanya dia tidak bilang, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia bilang, Eloi, Eloi lama sabachthani, atau Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena hal yang paling mengerikan dalam hidup satu orang manusia adalah ditinggalkan oleh Allah Bapa di surga. Tapi kita Kristen berulang-ulang sebentar dalam persiapan dan perjamuan kudus dikatakan, Yesus ditinggalkan oleh Allah di kayu salib. Supaya saudara-saudara dan saya tidak ditinggalkan oleh Allah. Amin. Jadi dia ditinggalkan supaya kita jangan ditinggalkan. Jadi jangan merasa Allah tinggalkan kita. Dosa kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, bukan Tuhan tinggalkan kita. Ini penting. Karena orang akan hancur hidup dan merasa tidak berdaya kalau di hatinya dia bilang, Tuhan Allah justru kasih tinggal beta. Stop. Bicara demikian. Dosamu dan dosaku yang membuat Tuhan kelihatannya jauh. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya tidak jelaskan 48 soal anggur asam, tapi saya perlu tambahkan sedikit begini. Anggur empedu tidak diminum, anggur asam diminum. Kenapa diminum itu? Saudara ingat satu waktu dengan seorang berdosa perempuan di Samaria di sumur Yakub yang patah semangat dengan depungkip ini rumah tangga karena nikah berulang-ulang, datang siang-siang ambil air. Yesus bilang, beta ini air kehidupan. Kalau kau minum dari sumur ini kau akan haus terus. Tapi kau minum dari air kehidupan tidak akan haus. Tapi sekarang di kayu salib
Yang kita kasih itu anggur asam. Bagi kita, dia kasih air kehidupan. Tapi dunia kasih dia air anggur asam. Lengkap derita semua. Bagi kita, bagi perempuan yang sudah patah arang, sonde tahulah hidup seperti apa. Perempuan Samaria di sumur Yakub. Menghindari banyak orang, makanya datang di siang bolong ambil air. Hidup su hancur. Yesus bilang, tidak hancur saudariku, anakku. Tuhan ingat kamu. Walaupun kamu adalah orang yang sudah bergonta-ganti laki-laki, Tuhan ingat kamu. Pulang kasih tahu di orang Samaria semua, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar nyala dan tidak dipadamkan. Kasih tahu ada pengampunan, hidup baru, anugerah bagi semua orang yang berdosa paling bejat sekalipun. Dan itu yang namanya air kehidupan. Tapi aneh, di kayu salib dunia kasih dia minum anggur asam. Ini perlu Bapak Mama dan saya refleksi. Beberapa ayat terakhir menunjukkan kepada kita. Ketika Yesus mati, bait suci terbelah dua. Saya perlu jelaskan ini pelan-pelan. 51, bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Lalu Matius tambah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sudah lihat? Langsung bangkit waktu itu atau bagaimana? Kita tidak usah jelaskan terlalu rada aneh-aneh atau terlalu membuat kita debat kusir ya. Tapi kematian Yesus mau kasih tahu, yang pertama gelap gulita, yang kedua tabir bait Allah, lambang bagaimana manusia dan Allah berhubungan, dan bahkan ruang Maha Kudus yang dimasuki imam hanya 1 tahun sekali, terobek dari atas sampai bawah. Maka kasih tahu tidak ada penghalang antara Allah dan manusia. Tuhan sambut potong semua. Di samping itu juga bukit-bukit terbelah dan kubur terbuka, orang kudus bangkit. Bahkan orang kudus pergi untuk sampaikan firman ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Maka kasih tahu begini, waktu Yesus mati, orang-orang yang percaya kepada dia menunjukkan pada dunia ini ada harapan. Bahkan dunia orang mati akan bersaksi, Yesus Kristus Tuhan. Dia mati, tapi kita hidup dalam dia. Pengharapan diberikan. Walaupun nanti ada dulu ada persekutuan doa yang pakai ini arba biru. Di penginjilan orang mati. Aneh-aneh saja. Karena bilang ini orang kudus keluar, itu orang kudus, lu orang kudus kalau pi penginjili orang mati. Pi manjalangkung kali lebih baik. Salah. Ini makasih tahu pengharapan dari lubang kubur, bukan kita pi menginjili orang mati atau orang mati juga kita baptis. Dulu saya dengar ada yang pergi pelayanan di kuburan, pelayanan orang mati. Kenapa kita pelayan di sana? Tidak ada. Pengharapan lubang kubur karena Yesus mati, yes. Tapi kita tidak perlu menginjili orang mati. Itu maka tahu demikian supaya jangan menafsirkan dengan gaya kita. Dan kepala pasukan bilang, sungguh ia ini anak Allah. Dan saya bagian yang paling terakhir Bapak Mama. Di situ ada banyak perempuan, tolong garis bawahi, yang melihat dari jauh. Itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Saya kalimat yang terakhir, sakit yang Yesus terima karena perempuan-perempuan itu ada tapi melihat dari jauh. Bapak Mama, refleksi apa yang kita dapat di sini? Orang kalau mau mati, kalau dia tahu dia mau mati, dia pasti ingin keluarganya dekat dengan dia. Ada nasihat-nasihat terakhir yang dia omong. Kalau orang tua dia mau omong depan anak-anak, istri mau omong di suami, suami mau omong istri, dan seterusnya. Kakak adik omong buka hati. Tapi waktu Yesus mau mati, dia yang selalu dekat kepada semua orang, peluk mereka. Sekarang ditinggalkan sendiri dan semua melihat dari jauh. Pak Mama lihat. Dalam deritanya semua yang mengasihi dia hanya lihat dari jauh. Seperti waktu COVID. Keluarga-keluarga saudara-saudara kita meninggal dengan sendiri. Tanpa ditemani.
Saya pikir waktu itulah Kristus temani mereka. Kita dari jauh tidak boleh masuk. Tidak boleh. Satu contoh. Atau yang anak-anak kita, keluarga kita yang entah ada apa yang terjadi, kasih tinggal keluarganya lama keluar. Terus kita dengar meninggal, jenazahnya dibawa. Orang asing di sana. Termasuk yang paling menyedihkan yang kami sering bicarakan. Anak-anak muda, orang tua yang jalan sendiri di tengah malam. Akhirnya dia bunuh diri. Sendiri. Tapi dalam diri Yesus. Mereka dari jauh lihat dia. Tapi percayalah. Yesus begitu dekat di hati mereka. Amin. Pulanglah di hari Jumat Agung ini sebentar sayang. Lihatlah realitas hidup ini. Dan percayalah, dia, Yesus kita, sudah tanggung semua sakit itu. Sanggung dengan sangat sempurna. Kenapa dia tanggung sampai mati di kayu salib? Sebentar lihat di cermin dan lihat wajah kita bilang, dia terlalu sayang. Omong nama sendiri. Lihat di cermin sebelum letakkan Alkitab, di rumah pulang sebentar, lihat cermin, berdoa lihat cermin, dia bilang, Yesus bawa semua mati, sakit sampai ke salib karena dia terlalu sayang dan beta. Dan jadilah pribadi yang baik untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Dua pujian kita dengarkan, yang pertama dari